selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari kalian yang menonton podcast ini kapan. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Amalia Dewi yang bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya gue nggak sendiri, gue ditemenin sama satu teman gue yang bakalan cerita-cerita tentang pengalamannya gitu. Langsung aja kali ya. Ya, halo, nama gue Nanda Saira Madani. Gue dari jurusan Pendidikan IPA semester 3. Oke, dipanggil, biasa dipanggil Aloy. Oke guys, di episode kali ini mungkin rubik IPA-nya bakalan sedikit berbeda karena kita akan berada di segmen Minggu Horor. Oke, bisa langsung diceritain aja gimana sih kejadiannya atau kenapa sih disebut horor gitu, kayak apa sih yang dirasakan gitu, boleh langsung cerita aja. Jadi dulu tuh gue pas SMA gue lumayan aktif sama yang namanya organisasi. Jadi gue pas SMA itu bisa ikut 3 organisasi. Nah, jadi salah satunya marching band. Tahu marching band kan? Nah, jadi dulu tuh alasan gue ikut marching band itu gara-gara gue lumayan suka sama yang musik-musikan gitu ya. Pokoknya gue suka yang berbau-bau sama musik gitu kan. Nah, udah kayak gitu awal orang tua gue ini orangnya strict parents banget. Jadi orang tua gue tuh tipenya yang kalau misalkan nggak ngaruh sama nilai akademis nggak usah diikutin gitu. Nah, jadi tapi gue tetap ngebantah gitu loh, kayak nih pengen ikut ini gitu loh, kayak kan suka nih, mana tahu kayak ngembangin gitu kan. Nah, terus singkat cerita di kelas gue masuk organisasi marching band ini kelas 10. Nah, jadi di kelas 10 ini gue diizinin aja sebetulnya ikut marching band ini. Udah kayak gitu berjalan lah sampai gue kelas 11, gue disuruh keluar sama orang tua gue kan kayak. Nah, disuruh keluar gara-gara kayak gini, istilah gini, gue udah ngikutin nih mau lu apa, sekarang lu ngikutin mau gue gitu loh kayak. Jadi mau gue tuh nyuruh gue masuk sekolah tahfiz kelas 11 tuh, jadi gue masuk aja. Tapi gue nggak keluar dari marching band itu, jadi gue kayak ngebohong gitu loh, bilangnya keluar gitu, padahal gue masih di situ. Tapi palingan alhamdulillah kan tim gue ini kan baik gitu ya, kayak merangkul lah gitu, jadi kayak ngerti gitu sama keadaan gue gitu kan. Jadi gue izin untuk latihan on off gitu. Jadi singkat cerita di kota gue ini pas itu bikin event lomba marching band gitu. Nah, sekolah gue diundang, udah kayak gitu jadi otomatis gue disuruh ikut dong, kayak ayo dong ikut gitu, kita kekurangan tim nih, kekurangan orang gitu kan. Terus kan gue langsung kepikiran kayak gimana ya kalau misalkan gue izin latihannya gitu kan gue cerita udah keluar nih dari marching band ini kan. Nah, jadi gue bohong lah sama orang tua gue ini bilang kerja kelompok terus, kayak mau kerja kelompok di sekolah gini gitu kan. Nah, udah kayak gitu orang tua gue ngizinin, tapi kayak gimana ya, kayak kontak batin kita sama orang tua itu kan ada ya teh ya. Jadi kadang kena marah gitu, kayak kok kemana sih sebenarnya gitu, kok pulang sore terus gitu kan. Gue udah kerja kelompok gitu kan. Nah, terus singkat cerita kita udah di hari hanya si event ini. Terus menang, alhamdulillahnya menang. Terus dapat uang. Terus gue sama tim gue tuh ngide buat jalan-jalan ke Sipolha. Buat teman-teman yang nggak tahu, Sipolha itu daerah pinggiran Danau Toba gitu. Nah, jadi itu cukup jauh dari rumah gue, sekitaran 1 atau 2 jam gitu kan ya. Ya udah kayak gitu. Kalau misalkan gue izin, gue pasti nggak dibolehin gitu kan. Tapi gue nggak mau ketinggalan momen gitu. Terus yang kedua juga, ya karena gue udah nggak di marching band ini lagi kan. Jadi gue bohong lagi, gue bilang pengen kerja kelompok lagi gitu kan, kayak ini mau kerja kelompok di sekolah ngerjain ujian praktek kan, ujian praktek apa gitu lupa kan, udah kayak gitu. Oke lah, jadi gue pas perjalanan ke sana, gue ini selalu sama satu teman gue, kita sebut aja si KM ya. Jadi sama si KM ini gue selalu sama dia kemanapun, nempel pokoknya. Nah, terus dari awal perjalanan itu, di jalan itu udah agak mendung gitu loh teh, mendung kayak gimana ya? Gitu, mau hujan. Iya, tapi kadang panas, kadang gerimis gitu. Nah, udah kayak gitu, kan jalannya agak nanjak ya. Angkot sempet
mogok. Sempat mogok. Jangan-jangan itu karena nggak direstuin lagi. Nggak tahu. Nah itu sempat mogok. Terus gue nggak mikir apa-apa kan, kayak oh ya udahlah mogok gitu kan. Nah udah kayak gitu sampai lah kita ini kan. Itu kalau misalkan kita mau ke Sipolhannya itu kita harus turun. Jadi angkot kita di atas, kitanya turun gitu kan. Kita jalan ke bawah, turun, dan itu jalannya batuan gitu kan ya. Nah di Sipolha ini sebetulnya rame orang, banyak yang ngecamp gitu-gitu kan. Ya cuman nggak tahu kenapa di hari itu sepi banget, sepi, mendung, ombak di Danau Toba ya ombak. Maksudnya kayak angin di Danau Toba itu kenceng gitu loh teh, sampai danau airnya itu kayak zert gitu. Kayak tapi gitu. Kalian nggak ada nge-booking tempat itu? Nggak ada. Kayak siapa tahu gitu karena nggak mau diganggu gitu ya teman-teman. Jadi nge-booking untuk beberapa hari gitu. Nggak ada. Ya udah kayak gitu. Pas kita udah turun dari bawah, kita nyiapin kayak tempat-tempat buat bakaran gitu kan, kayak ya cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah udah kayak gitu gimana ya, contohnya kita duduk di sini nih bakaran, terus di sana, di ujung sana ada batu kayak rame sih, kayak batu gitu kan, tapi apa ya, kayak manggil gitu loh, ngerti nggak sih, kayak disuruh ke sana kan. Itu posisi cakep banget, kayak di pinggir danau, kayak gimana sih, kayak orang-orang set galau gitu tuh kalau duduk di situ tuh gitu tuh ya kan. Jadi gue pengen kesana tuh ya kan, tapi gue nggak ngajak si KM ini, dan gue nggak ada ngomong yang kayak gue kesana yuk gitu, kesana yuk gitu kan. Biasanya kan gue ngajaknya gitu kan kayak. Nah terus gue jalan aja ke situ, gue duduk nengokin air gitu kan. Terus pas gue udah nengokin si air itu, tiba-tiba ini kuping gitu, kayak gitu kan. Ketutup gitu atau enggak ketutup, tapi suaranya kayak gitu tuh. Itu posisinya apa? Pagi, siang, sore? Kayak jam 2, jam 3 gitu. Siang. Nah, gitu kan. Oh ya, fun fact, dulu pas gue pokoknya pas dulu kecil sampai umur gue 3 tahun ya, gue tuh bisa ngeliat cuma udah ditutup. Nah, cuman sampai sekarang mungkin masih ada ya bocor-bocor dikit yang mungkin gitu kan. Jadi masih kerasa gitu. Iya. Terus pas teng gitu kan, terus tiba-tiba gini, ada yang ngomong gini. Bohong. Iya, tapi saya bisik-bisik. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Makanya gue kayak, kata gue gitu kan. Terus gue kayak, gitu kan. Terus kata gue, itu siapa? Nah, tunggu, pas di situ tuh gerimis kan. Iya. Kalau misalkan kita duduk di batu, terus posisi lagi gerimis, pasti yang di tempat didudukin kita tuh nggak basah kan? Paham nggak? Iya. Ya kan, nggak basah kan? Tapi itu kan harusnya satu aja nih yang nggak basah. Saya pas gue berdiri gini, gue lihat 2 yang nggak basah kan, 2 gini kan. Terus kata gue, siapa yang duduk di situ? Kata gue. Terus gue lihat di atas nggak ada pohon juga kan, jadi kayak bener-bener plong gitu loh, nggak ada apa-apa sama sekali. Terus gue jalan balik ke tempat itu tadi, rombongan gue tadi. Terus, oh ya mau lihat gak tempatnya? Kayak posisi gue duduk itu. Boleh. Berarti lo sempat berpikiran Gini deh, maaf ya kalau segini. Pokoknya di daerah sini gitu deh. Nah, udah kayak gitu, gue balik ke rombongan gue. Terus rombongan gue ini seakan-akan kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu loh teh. Dan si KM ini nggak nyariin gue gitu loh. Iya, kayak biasanya kan kayak, kok dari mana sih, nenek gitu kan. Ini enggak gitu kan. Nah, kayak gitu, singkat cerita kita pulang. Pas perjalanan ke sana itu, pas gue naik, gue agak kurang enak gitu. Ini gue kayak ini ya, berat gitu loh teh. Gue mikirnya, karena gue kan punya skoliosis juga ya, gue mikirnya skoliosis kali kelamaan duduk gitu kan, jadi gue udah biarin aja jalan gitu. Terus pas gue sampai rumah, itu kan kisaran jam 6 gitu ya, jam 6. Terus gue rencananya itu pas sampai rumah tuh pengen langsung masuk kamar aja gitu kan, kayak tuh capek gitu loh, pengen tiduran gitu kan. Nah tapi di rumah gue tuh apa ya, adat lah ya bilangnya, adatnya itu anak perempuan itu bukan anak perempuan sih, ya anak perempuan lah ya, kayak pantang gitu loh teh, di kamar aja gitu, kayak kalau belum mau tidur gak usah di kamar gitu, di luar aja gitu, kayak kumpul sama keluarga gitu kan.
Nah jadi pas gue masuk kamar, satu rumah heran kayak langsung masuk gitu. Ngapain langsung masuk kamar, katanya sini lah katanya kan. Terus gue duduk aja situ, terus abis Isya, gak pernah gue tidur abis Isya, gue tidur. Tapi pas gue ganti baju, gue ngaca gini kan, di sini merah, kayak merah biru-biru ungu gitu loh. Terus gue kaget kan, kayak ini kenapa gitu kan, gue udah takut gitu. Terus gue tidur. Kalau di rumah gue itu HP itu kalau misalkan tidur harus dimatiin dan kayak taruh di meja gitu, jauh dia pokoknya gitu kan, jauh dari kita tidur gitu. Nah terus pas gue bangun, gue kan bisa ngecek HP ya, gue buka galeri mau lihat-lihat foto gue kemarin. Tapi tapi masa pas gue buka lagi, gue ada posisi gue lagi tidur. Kayak ada yang ngofotin gue lagi tidur gitu loh. Kayak dari segala posisi gitu loh. Tapi bukan yang lo sendiri ya? Iya gue sendiri dan itu gue mau kunci kamar. Nggak mungkin abang adik gue masuk, nggak mungkin. Oh berarti itu yang di fotonya itu pas di kamar? Iya, pas gue lagi tidur pas lagi kayak gini nih. Contohnya kan miring ya tidur ya gini kan. Gini, fotonya gini, gue lagi tidur, kayak bener-bener gue lagi tidur. Udah kayak gitu dari posisi dari mana ya? Dari jauh gini nih. Kalau gue di sini dia di sini gitu. Terus kata gue banyak itu banyak. Terus kayak blur gitu loh teh. Sekarang masih ada? Enggak, udah gue hapus dulu, udah takut. Jadi langsung gue hapus aja, kayak aduh kenapa ya, gue mikirnya kepencet aja gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kepencet jauh ya? Nggak make sense, soalnya dia tuh di sana gitu kan, di meja-meja jauh lah pokoknya gitu. Terus kata gue kok bisa ya gitu. Terus dari situ gue langsung gak berani bohong. Kayak gue mikirnya kayak berarti nggak cuma gue yang tahu gue bohong gitu. Ngerti gak sih? Gue dari situ udah gak mau bohong lagi dari segala-gala macamnya. Gue takut, cukup sendiri aja. Oke. Tapi dari yang tadi tuh yang kejadian yang di mana tadi? Sekolah. Di situ tuh lu ngerasain cuman kejadian itu aja? Atau mungkin di perjalanan gitu? Mungkin di perjalanan itu, ketika di angkot itu mungkin ya, kayak udah dikasih kode dari awal gitu kan, kayak pergi gitu loh, ya udah dimogokin gitu kan. Cuman ya udah. Tapi sebelumnya di tempat itu tuh ada bisnis gitu nggak sih yang lo tahu? Kurang tahu ya, tapi gue juga nggak selalu update tentang kayak gitu. Tapi setelah lo pulang ke rumah tuh aman-aman aja? Ya itu paling yang itu ya. Gue mau juga lumayan sih dah, semingguan gitu. Jadi gue beli bio oil tau kan, ya udah gue giniin aja udah. Kalau belanja gitu sih. Tapi pas di rumah udah nggak ada kejadian gitu yang ngikutin gitu? Nggak ada, paling yang cuma situ. Yang fotonya. Oke guys, tapi sekarang lu masih bisa melihat enggak, cuman mungkin kalau sedikit peka bisa ngerasain gitu. Bisa, kadang kalau misalkan enggak selalu sih teh ya, cuman kalau misalkan udah mungkin energi dia kuat banget gitu ya, mungkin kerasa gitu. Terus dari setelah kejadiannya itu yang pas tadi SMP ya? SMA. Lu pernah ngerasain juga nggak sih ke suatu tempat dan lu ngerasain apa ya? Ngerasain hal yang beda gitu, aura-auranya gitu. Pernah, pertama kali ngekos gue ngerasa ada yang ngeliatin, tapi gue udah biasa aja gitu. Soalnya kalau misalkan makin sadar ya teh, mereka makin ngegangguin. Oh gitu, kalau misalkan kita makin sadar, mereka makin gangguin. Kalau misalnya kita makin takut gitu? Iya, makin ngegangguin. Makanya kebiasaan gitu ya? Iya. Dan pokoknya gue kayak gak mau kelihatan gitu loh teh, kalau misalkan gue sadar gitu sama mereka gitu. Jadi gue kayak udahlah biarin aja. Tapi lu pernah ngeliat? Pernah. Dulu kecil gue bisa ngebedain mana arwah, mana orang gitu teh. Jadi gue dulu kecil kayak ngeliat badannya besar, pucat berdarah-darah gitu-gitu. Iya. Itu pokoknya gue bisa ngebedain mana arwah, mana manusia. Cuman dulu pas gue, mungkin gue sakit-sakitnya dulu gara-gara itu ya teh ya. Ngeliat-ngeliat kayak gitu mungkin. Nggak tahu juga. Terus apa umur berapa? Gue kelas 4 SD. Sebetulnya udah berhenti itu di semenjak gue mau masuk TK. Karena emak gue mikirnya kayak udahlah kasihan ya anak gitu kan, yang ditutup. Tapi ada yang iseng sama gue mau buka-bukain gitu loh teh, kayak mau lihat gue kalau terus dibuka, wah katanya. Terus gue ngeliat lagi dan gitu kayak
orang iseng gitu loh. Oh, bisa gitu? Iya. Kayak buka tutup. Iya, terus gue ngadu lagi ke rumah gue kalau misalkan gue diisengin orang gitu, jadi ditutupin lagi. Tapi kayak gitu tuh menurut lo jadi seru apa jadi takut? Apa ya? Lebih ketakut sih sebetulnya kan karena udah lama ya. Jadi ya udahlah, udah lupa juga. Udah nggak ngerasain lagi. Oh, udah nggak ngerasain lagi sekarang. Oke guys, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah bohong sama orang tua. Kalau misalkan nggak dikasih izin pergi, udah mending nggak usah. Daripada kejadian kayak gitu. Tapi kalau nggak bilang gimana tuh? Kalau nggak bilang jadi gimana ya? Kayak bingung juga ya sebetulnya ya. Berarti sampai saat ini nggak tahu dong? Apa dong? Enggak. Kalau Mungkin kalau ini apa sih gak bakal dimarah juga sih, kan udah jauh. Oke guys, jadi itu adalah cerita dari Aloy. Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah jangan bohong ya sama orang tua, karena ya tetap bagaimanapun ridhonya dari mereka adalah ya penentu jalan kita lah. Iya betul guys, pokoknya jangan pernah bohong, karena kalau kita udah sekali bohong terus buat nutupin bohong yang sebelumnya. Ya, itu dia. Kata-kata hari ini. Karena itu berdasarkan experience pribadi gitu ya. Selalu menutupi bohong yang sebelumnya demi keluar sama temen gitu. Terus strict parents parah gitu. Terus ini jauh dari rumah aman? Aman. Beda ya? Mungkin udah lagi capek gitu, ngajarin gitu mungkin ya. Jangan-jangan orang tua lu tahu lagi yang sebenarnya. Jangan double tahu. Ya Allah. Oke, kita udah berbincang-bincang banyak juga ya sama Aloy. Terima kasih atas waktunya. Sudah berbincang-bincang dengan saya dan juga pendengar-pendengar setia gitu. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya, atas nontonnya gitu. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Tunggu episode Rubik yang selanjutnya. Tetap pantengin terus sosial media dari Pendidikan IPA di IG, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.